Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Khairunisa. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan itu ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Nah, yang pertama itu ada administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua yaitu administrasi sama dengan manajemen, dan yang ketiga administrasi lebih sempit daripada manajemen. Nah, jelaskan ketiga hal tersebut. Untuk jawabannya yaitu adalah pengertian administrasi itu lebih luas, sama, dan lebih sempit dari manajemen. Nah, yaitu adalah pengertian yang didasari kondisi dan situasi di mana, bagaimana, kapan, dan kenapa manajemen dan administrasi itu akan didefinisikan. Karena jika dianomalikan pada tubuh manusia, manajemen adalah otak dan administrasi itu adalah anggota tubuh. Nah, pada kondisi tertentu kita bisa mengatakan otak mendominasi anggota tubuh, karena dari otaklah semua saraf itu mengantar reaksi yang membuat seluruh anggota tubuh berfungsi. Sedangkan dalam kondisi tertentu seperti yang terjadi pada manusia lumpuh, kita mengatakan anggota tubuh dan otak itu adalah hal yang bekerja sama, karena jika hanya otak saja yang bekerja, tentu itu kelumpuhan pada manusia. Nah, begitu juga jika kita mendefinisikan anggota tubuh lebih mendominasi dari otak manusia seperti yang terjadi pada manusia yang gila, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah anggota tubuh yang bergerak tanpa peduli pada otaknya akan liar, bergerak di luar aturan, norma, dan kehendak manusia itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu menurut Miss Gregory yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Angkoswara, MED, dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam Bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, atau teori X dan teori Y. Nah, ketika kita menjadi atasan ataupun pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y, karena karakter yang berbeda sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, pertanyaannya itu adalah untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Nah, untuk jawabannya yaitu sepemahaman saya dalam Islam, kepemimpinan yang sempurna adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi makom manusia yang tak akan mampu mencapai makom kenabian itu diarahkan meneladani cara menjadi pemimpin, mencontoh pada 4 contoh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Nah, terkait bagaimana kita memimpin manusia X ataupun Y, itu tinggal meneladani saja, yaitu demokratis seperti Sayyidina Abu Bakar, kemudian autokratis seperti Sayyidina Umar, kemudian pseudo demokratis seperti Sayyidina Utsman, atau laissez-faire seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, untuk manusia X yang pemalas, tentu kepemimpinan autokratis yang tepat, karena sangat sulit bekerja sama dengan pemalas, apalagi pemalas yang menuntut segala hajatnya dipenuhi. Harus ada satu manusia yang menjadi pusat komando yang mengkoordinir para pemalas itu agar keluar dari zona nyamannya. Nah, dan untuk manusia Y yang mau keluar dari zona nyamannya, maka model kepemimpinan demokratis itu menurut saya yang cocok. Nah, karena seorang pekerja yang berani keluar dari zona nyamannya dan secara sadar bekerja untuk kepemimpinan, bekerja untuk kepentingan
perusahaannya terkadang hanya butuh dimanusiakan dalam bekerja, apalagi sampai dimuliakan oleh atasannya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Nah, dari keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, pertanyaannya, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Baik, untuk jawabannya adalah jika kita bicara manusia yang ada di Indonesia saat ini, maka saya lebih sepakat kepemimpinan otoriter yang lebih pas bagi masyarakat Indonesia hari ini, karena rakyat Indonesia hari ini rata-rata adalah manusia tipe X, semuanya tak terkecuali saya. Nah, ada beberapa contoh mengapa Indonesia hari ini lebih cocok dipimpin oleh orang yang gaya kepemimpinannya bercorak otoriter. Generasi Indonesia hari ini adalah generasi pemalas, menuntut semua hasil didapat dengan cara instan tanpa harus bekerja keras dan keluar dari zona nyaman. Nah, jadi generasi Indonesia hari ini adalah generasi yang mudah mengkritik orang lain tapi sulit mengkritisi dari diri sendiri. Nah, jadi rakyat Indonesia hari ini meski sudah berangsur sadar pada kebebasan berpendapatannya, tapi masih banyak yang takut untuk bersuara. Seperti contoh, kelas adalah ruang doktrinasi siswa, dan siswa yang mengkritisi gurunya adalah siswa yang kurang ajar, tidak memiliki adab, dan tidak tahu sopan santun. Nah, padahal selain masalah akidah, maka tidak ada batas pikiran manusia untuk selalu kritis terhadap pikirannya sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Nah, ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai, lengkapi dengan foto visi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Baik, jawabannya di sini saya ambil contoh dari sekolah saya mengajar, yaitu visinya adalah gagasan seseorang yang menciptakan sebuah misi yang ingin ia capai. Jadi disitulah titik perbedaannya, visi adalah sebelum misi itu ada. Nah, adapun contoh visi dan misi yang saya paparkan adalah dari lembaga RA Al-Qadiri, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurrejo, Jember. Nah, visinya adalah mewujudkan anak bangsa yang berimpact, inovatif, kreatif, cerdas, cakap, sehat, dan terampil. Kemudian untuk misinya menyelenggarakan Islam yang berorientasi pada anak sesuai dengan standar KTSP, menggunakan metode dan media untuk menggali potensi maksimal anak. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir adalah ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Nah, kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda, serta berikan alasannya? Baik, untuk jawabannya adalah sekolah dalam contoh tersebut justru menurut saya sangat tidak bermutu sama sekali, karena sekolah dalam contoh tersebut lebih pantas menjadi stasiun televisi yang hanya
peduli pada view dan rating, tapi tidak pada nilai dan esensi mengapa pendidikan itu tercipta. Nah, poin saya sangat sederhana. Nah, sekolah ada untuk mencetak generasi yang matang, tidak hanya pada sampul rapot, tapi juga terbukti hingga sampai menjadi alumni. Baik, cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang saya paparkan. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kesalahan maupun jawaban yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.